302. Hasil tes kesuburan S2. Keesokan harinya, Denny dan Hania telah menerima surat hasil tes kesuburan yang mereka lakukan kemarin. Namun Denny hanya membukanya sekilas. Saat ini jam telah menunjukkan jam 8:30. Hania sedang menyiapkan sarapan di dapur. Sedangkan Denny sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya terduduk lemas di kasur. Denny berpikir sejenak. Ia tidak ingin Hania tahu hasil tes ini, karena takut istrinya itu akan kehilangan semangat hidup. Tapi Denny khawatir jika Hania menanyakan hasil tes tersebut, karena ia tahu hari inilah akan keluar. Laki-laki itu segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Cukup lama Denny mengobrol dan bernegosiasi. Ternyata ia meminta tolong pada Fathir untuk memasukkan surat tersebut, sebab hanya Fathir yang paling gesit jika dimintai tolong. Awalnya Fathir menolak karena ini terlalu gila. Namun Denny terus memohon dan meminta hasil pemalsuan itu keluar saat ini juga. Denny meminta Fathir menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Jangan sampai diketahui oleh siapapun. Ia hanya ingin dirinya, Fathir dan Tuhan yang tahu. Saking besarnya rasa cinta Denny pada Hania, ia rela berkorban agar istrinya tetap memiliki semangat untuk hidup. Ceklek. Pintu kamar telah dibuka dari luar. Tangan Denny yang sedang memegangi ponsel sedikit bergetar. Ia takut jika Hania menanyakan hasil tes itu padanya. Bang, aku sudah selesai nyiapin sarapannya. Kita langsung sarapan yuk. Biar habis ini kita bisa berangkat kerja. Ajak Hania. Oke, sayang. Sahut Denny cepat. Ia menghembuskan nafas lega karena Hania tidak menanyakan hasil tes tersebut. Makan yang banyak ya, Bang. Ucap Hania sambil menyendokkan nasi ke piring sang suami. Ia memasak sup ayam karena cuaca pagi ini sangat dingin. Pasti sayang, apapun masakan kamu aku pasti makan banyak. Soalnya masakan kamu itu nggak pernah gagal. Sahut Denny memuji sang istri. Mau masakan Hania enak atau tidak, Denny selalu mengapresiasi hasilnya. Ia selalu memberikan pujian yang membuat Hania senang. Bu Mega hanya bisa tersenyum melihat kemesraan anak dan menantunya. Ia ikut senang karena mereka tetap terlihat bahagia meskipun belum memiliki keturunan. Hania sangat beruntung karena Bu Mega adalah mertua yang baik. Tidak pernah menuntut apapun dan mencampuri urusan rumah tangga mereka. Denny sedang asik menikmati sup buatan sang istri yang membuat tubuhnya terasa hangat. Denny akui masakan Hania kali ini sangat enak. Bang, gimana soal hasil tes kemarin? Pasti sudah keluar, ya? Tanya Hania tiba-tiba. Denny yang sedang mengunyah makanannya langsung terhenti. Ia tidak mungkin berbohong karena Hania sudah menantikan hasil tes itu sejak tadi malam. Kenapa, Bang? Tanya Hania penasaran karena raut wajah Denny terlihat berubah. Kita selesaikan makannya dulu ya, sayang. Kalau dibahas sekarang abang takut makan kita akan terganggu. Ucap Denny beralasan. Semoga aja surat palsu dari Pak Fathir segera keluar. Sebelum kami selesai makan. Sambungnya dalam hati. Baik, Bang. Hania kembali fokus dengan makanannya. Ia makan terburu-buru, membuat Denny semakin ketar-ketir. Beberapa saat kemudian makanan mereka telah habis. Walaupun tadi Denny sudah kesulitan menelan nasi, akhirnya nasi yang dimakannya dengan perlahan itu habis juga dari piringnya. Kini mau tidak mau Denny harus menunjukkan hasil tes tersebut pada sang istri. Ayo, Bang. Aku pingin lihat hasilnya. Desak Hania antusias. Aduh, gimana ini? Batin Denny. Ia tidak memiliki alasan apa-apa lagi. Denny mencoba membuka handphonenya dengan bismillah. Ternyata telah masuk sebuah email dari Fathir. Ia buru-buru mengunduh berkas tersebut dan menunjukkannya pada Hania. Ini sayang hasil tes kesuburan kamu. Ucap Denny menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar, sebab ia juga belum membacanya. Hania buru-buru merebut ponsel itu, dan membaca isi dari surat tersebut.
Alhamdulillah, ternyata aku baik-baik aja. Bang, aku tidak memiliki masalah apapun. Itu artinya kita masih ada harapan untuk memiliki keturunan? Hania sangat bahagia mengetahui dirinya baik-baik saja. Tapi gimana dengan hasil tes punya abang? Lanjutnya. Ini. Dengan wajah yang terlihat lemas dan sedih, Denny kembali menyerahkan hasil tes miliknya. Hania membekap mulutnya dengan tangan setelah membaca hasil tes Denny. Meskipun kedua surat itu telah dipalsukan oleh sang suami, Hania yang tidak tahu apa-apa itu mempercayai jika surat itu dari rumah sakit langsung. Denny menundukkan wajahnya sendu dan menggenggam erat jemarinya sendiri. Maafkan aku, Han. Ternyata akulah penyebab dari semua ini. Aku yang tidak bisa membuat kamu hamil. Aku tidak berguna menjadi laki-laki. Lirihnya seolah-olah hasil tes itu adalah benar. Akting Denny kali ini benar-benar meyakinkan. Membuat Bu Mega dan Hania memeluknya bersamaan. Mereka berdua memeluk erat tubuh Denny. Dan Hania juga mengusap bulir air mata yang mengalir di pipi sang suami. Ini semua sudah takdir kita. Bang, apapun yang terjadi, aku akan tetap menerima abang apa adanya. Dan aku tidak menyalahkan abang sama sekali. Jika kita tidak memiliki keturunan sampai tua nanti, aku ikhlas lahir batin asalkan kita bersama sampai mati. Bisik Hania menguatkan sang suami. Tapi aku yang menyebabkan kita tidak bisa memiliki anak, Han. Sudahlah, Bang. Tidak ada yang bersalah di antara kita. Ini semua sudah takdir. Yang sabar ya, Nak. Ucap Bu Mega yang juga merasakan kesedihan mendalam. Ia tahu betapa hancurnya perasaan Denny saat ini. Abang harus kuat, meskipun ini cukup membuat kita kaget. Tapi aku bisa kok menerima semuanya. Menurutku bisa memiliki abang saja sudah lebih dari cukup. Aku bahagia menjadi istrimu. Sayang. Hania berusaha menghibur hati sang suami. Ia tidak sanggup melihat Denny bersedih walaupun sebenarnya air mata itu hanyalah palsu. Makasih ya, sayang. Aku tidak akan bisa kuat tanpa kamu yang menguatkan aku. Denny memeluk erat tubuh Hania. Maafkan aku ya, sayang. Aku terpaksa berbohong demi kesehatan mentalmu. Aku rela berkorban asal kamu tetap bahagia. Semoga kamu tetap bersamaku ya, sayang. Aku akan berusaha mencarikan vitamin untuk membuat rahimmu subur, batin Denny. Tentu aku akan menguatkan abang. Karena aku adalah istrimu. Oh, iya. Ini kita harus sudah berangkat kerja. Han, ayo kita berangkat sekarang. Ucap Denny mengalihkan pembicaraan. Abang mau tetap kerja hari ini? Tanya Hania khawatir. Denny mengangguk. Harus tetap kerja dong, sayang. Abang gak mau terpaku dalam kesedihan ini. Sebab ada istri dan ibu yang membutuhkan aku. Aku masih memiliki kalian yang ingin aku bahagiakan. Masya Allah, aku sangat senang melihat abang seperti ini. Terima kasih ya bang. Karena abang telah memikirkan kebahagiaanku dan ibu dibanding diri abang sendiri. Kesedihan Denny yang hanya pura-pura ternyata mampu mempengaruhi hati Hania dan sang ibu begitu saja. Sebab aktingnya terlihat nyata. Tiba-tiba saja, Denny menjadi seorang aktor handal demi menjaga hati sang istri. Hania adalah wanita yang luar biasa beruntung. Karena memiliki suami seperti Denny yang memiliki kasih sayang yang tak tergoyahkan. Meskipun di masa kecil Hania sempat merasakan trauma akan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Namun setelah menikah dengan Denny, ia merasakan betapa cinta yang tulus itu benar-benar ada. Hania bersyukur karena dulu dirinya pernah berani menerima lamaran Denny. Dan ternyata keputusan itu adalah keputusan yang terindah dalam hidupnya. Ke-303, pulang S2. Keadaan Denny yang sedang bersedih, karena sang istri dinyatakan tidak subur, dan kecil kemungkinan untuk bisa memiliki keturunan. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan Rifki dan Vina saat ini. Begitulah kehidupan. Waktu itu Denny dan Hania yang berbagai dan Rifki yang bersedih. Karena kehidupan terus berputar. Mungkin saat ini giliran sang kakak yang merasakan kesedihan mendalam di saat sang adik sedang berada di puncak kebahagiaan dalam hidupnya.
Masya Allah, sunsetnya indah banget, Bang. Ucap Vina yang saat ini sedang duduk di atas speedboat. Hari ini adalah waktunya mereka untuk pulang karena sudah 2 malam menginap di resort tersebut. Rifki sengaja memilih perjalanan menjelang malam seperti ini agar bisa menyaksikan keindahan sunset. Hitung-hitung sebagai bonus untuk Vina karena mampu memuaskannya selama menginap di pulau ini. Rifki malah menggeleng sambil tersenyum menatap Vina. Indahnya cahaya sunset itu. Jauh lebih indah pancaran cahaya dari wajahmu. Jawabnya setengah berteriak karena suara mesin dari speedboat itu sangat berisik. Abang bisa aja? Wajah Vina memerah karena dibuat salting brutal. Sejak kemarin ia masih tidak yakin bahwa laki-laki yang kini bersamanya adalah Rifki sang sahabat yang menikahinya. Sebab Rifki yang dulu tidak seromantis ini. Aku serius, sayang. Semenjak kita telah menjadi suami istri seutuhnya, aku melihat ada pancaran cahaya yang berbeda dari wajahmu. Cahaya itu tidak pernah aku lihat sebelumnya. Masa? Iya, aku tidak sedang menggombali kamu, Vin. Vina manggut-manggut. Ya, aku percaya kok. Sebab aku juga merasakan ada yang berbeda di diri abang setelah kita menyatu. Perbedaan apa? Tanya Rifki sambil menautkan alisnya. Abang Jeti lebih romantis. Jawab Vina malu-malu. Hanya itu aja. Apalagi ya? Vina terlihat berpikir. Ia kembali menatap wajah Rifki lekat-lekat agar dapat merasakan perubahan apa yang terjadi di diri sang suami. Rifki kembali menautkan alisnya. Akhir-akhir ini ia merasa heran karena Vina sering menatap wajahnya. Aura abang terlihat berbeda. Dulu aku natap abang rasanya seperti menatap Rifki yang hanya sahabatku. Tapi kini aku menatap wajah abang sudah berbeda. Sudah seperti menatap layaknya seorang suami. Sambung Vina. Jeti sebelumnya kamu masih menganggap aku sahabat. Vina menyipitkan matanya. Suami juga sih, tapi aku masih sulit untuk mempercayai itu semua. Sehingga aku lebih suka berbicara dengan abang seperti dengan seorang sahabat. Kalau sekarang udah beda, ya. Udah pasti ada getaran-getaran yang tidak biasa setiap kali kamu menatap mataku. Sahut Rifki penuh percaya diri sambil mencubit hidung Vina. Ya, kira-kira seperti itulah. Masya Allah, aku gak akan bisa melupakan tempat ini, sayang. Karena tempat inilah yang membuat kita semakin dekat. Membuat perubahan yang sangat banyak di dalam rumah tangga kita. Andaikan aku tahu setelah honeymoon ini kita semakin dekat, sudah pasti aku akan mengajakmu honeymoon sejak awal. Ya mungkin seperti itu, Bang. Tapi gak apa-apa kok honeymoonnya baru sempat sekarang karena waktu itu kita banyak masalah. Iya, sayang. Nanti kapan-kapan aku pingin kita kesini lagi. Untuk mengenang semua kenangan manis kita di pulau ini. Iya bang. Aku juga rasanya masih ingin tinggal berlama-lama di pulau ini. Tapi aku sadar suamiku bukan sultan. Gumam Vina sambil terkekeh. Rifki mengusap-usap kepala Vina. Doakan suamimu ini ya supaya bisa menjadi sultan ya, sayang. Agar bisa membahagiakanmu. Ucap Rifki serius. Laki-laki mana yang tidak ingin membahagiakan wanitanya? Seandainya Rifki memiliki lebih banyak uang, mungkin ia akan menginap di tempat yang romantis ini lebih lama lagi dengan Vina. Sebab di tempat inilah Rifki merasakan cintanya yang begitu besar untuk sang istri. Vina malah menggeleng cepat. Gak jadi deh, Bang. Gak perlu jadi sultan lah. Jadi seperti sekarang aja udah cukup kok. Ucap Vina lagi. Rifki menautkan alisnya. Emangnya kenapa? Sayang, aku takut kalau abang jadi sultan, nanti selera kamu mungkin bukan aku lagi. Vina tahu banyak cerita seorang laki-laki yang telah sukses setelah menikah, seleranya malah bukan istri yang menemaninya dari nol lagi. Tapi wanita lain yang telah menunggunya di puncak. Ia tidak ingin semua itu terjadi pada lelaki yang sangat dicintainya itu. Bagi Vina biarlah hidup apa adanya, asalkan cinta sang suami selalu untuknya. Sebab uang tidak bisa dibawa mati, namun cinta bisa dibawa hingga ke surga. Rifki terkekeh mendengar jawaban sang istri.
Aku bukan laki-laki seperti itu kali. Vin, mau aku sesukses apapun, selera aku tetap kamu. Karena hanya kamu yang paling tulus tanpa memandang apapun dariku. Mata Rifki mulai berkaca-kaca. Jika membicarakan tentang harta, ia selalu teringat saat ingin melamar Nadia dulu di saat ia masih belum memiliki apa-apa, dan pada akhirnya lamarannya ditolak. Hanya Vinalah wanita yang paling tulus yang ia temui. Janji ya, Bang, jangan pernah berubah. Karena hanya Abang satu-satunya orang yang aku miliki di dunia ini. Tolong jangan pernah membuatku merasa sendiri dan kesepian. Pinta Vina sambil menyenderkan bahunya di pundak Rifki. Aku janji. Sayang, I love you. I love you more. Balas Vina malu-malu. Senja yang memerah, matahari yang hampir tenggelam, dan lautan yang luas menghiasi langit dengan ombak-ombak kecil, serta hembusan angin yang menyejukkan jiwa. Semuanya seolah menyatu menjadi saksi tak terlihat atas janji suci yang terucap dari bibir Rifki kepada Vina. Setiap kata, setiap nafas, dan setiap denyut jantung mereka seakan menggema, menyatu dengan alam, mengikat mereka dalam kesepakatan abadi yang tak pernah bisa terulang. Karena Vina mulai shouting lagi, Rifki mendekatkan wajahnya ke arah sang istri, lalu cup. Ia mengecup mesra bibir sang istri. Bahkan Vina memejamkan mata merasakan manisnya cinta dari sang suami. Terdengar suara dehaman yang cukup keras dari belakang. Sontak Rifki dan Vina langsung menoleh dan nyengir bersamaan, setelah menyadari bahwa di belakang mereka ada seorang laki-laki yang masih muda. Siapa lagi kalau bukan orang yang sedang mengemudikan speedboat? Maaf, Mas. Saya kira di sini kami cuma berdaan aja. Gak inget sama sekali kalau di sini ada masnya. Ucap Rifki sungkan. Sekali lagi maaf ya, Mas. Kami tidak bermaksud untuk berbuat tidak sopan di hadapan masnya. Tapi kami benar-benar lupa saking romantisnya tempat ini. Timpal Vina. Iya Pak, Bu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Sahut orang itu. Memang benar kata orang, kalau sudah jatuh cinta dunia berasa milik berdua. Orang lain hanya dianggap nyamuk yang berdengung. Ya kali saya yang segede gini dianggap nyamuk. Pak, saya tabrakan juga ini speedboat ke batu besar. Sambungnya mengomel dalam hati karena hampir dibuat kejang-kejang dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya. Mana si mas-mas itu masih jomblo dan tidak memiliki pasangan. Ke-304. Rencana liburan lagi, S2. 1 bulan kemudian. Hari ini merupakan hari terakhir mengajar karena libur sekolah akan tiba lagi. Di saat para suami mengajar, Yasmin dan Mila main di rumah Cindy. Sebab mereka ingin berdiskusi tentang liburan dan mencari referensi tempat liburan bersama. Kira-kira kita liburannya di kota ini atau di luar kota? Ya. Tanya Cindy pada kedua sahabatnya. Gimana kalau kita liburan di villa yang waktu itu keroyokan aja? Usul Mila. Boleh juga sih. Tapi aku ngidamnya pingin liburan di luar kota. Di tempat yang belum pernah kita menginap sama sekali. Aku ada sih referensi liburan di tempat yang sepi dan menyatu dengan alam lagi. Tapi sepertinya tempat itu kali ini gak cocok untuk kita jadikan referensi liburan. Gumam Yasmin. Perasaan mau di perkotaan kek? Mau di tempat yang sepi kek? Kita ini cocok-cocok aja kalau mau liburan. Karena kalau menginap di villa kan anak-anak bisa bermain di pantai. Jadi mereka juga senang karena ada tempat buat mereka bermain. Cindy sangat ingin menginap di villa lagi. Ia tidak ingin menginap di hotel ataupun apartemen karena menurutnya kalau menginap di tempat seperti itu sudah biasa. Selain itu, ia juga ingin merasakan sensasi menginap di villa lagi. Sebab sudah sangat lama tidak pernah menginap di tempat seperti itu. Terakhir mereka menginap di villa saat ia dan Ustadz Azmi Babmun waktu hamil kala dulu. Tapi masalahnya kamu sedang hamil tua, Cin. Takut kalau kamu kontraksi tapi kita berada di tempat yang sepi, yang jauh dari perkotaan. Nanti kamu keburu melahirkan di sana gimana? Alah, kalian tenang aja. Nanti kalau kontraksi aku bisa tahan kok. Sahut Cindy dengan entengnya. Plak.
Mila yang juga pernah merasakan melahirkan normal itu memukul pundak Cindy karena gemas. Kamu kira mau bapak apa? Bisa ditahan-tahan segala. Omelnya. Hehehe, iya juga ya. Sahut Cindy sambil terkekeh. Tempat yang paling pas ya, di villa tempat kami pernah menginap rame-rame waktu itu aja, Cin. Di sana juga seru banget kok. Ada pantainya juga, selain itu halamannya juga luas banget, bisa untuk anak-anak bermain. Waktu mereka menginap keroyokan dulu, ternyata Cindy tidak ikut karena baru saja melahirkan Kal. Tapi ia kurang tertarik untuk menginap di tempat itu karena letaknya masih berada di perkotaan. Sedangkan Cindy ingin merasakan menginap di tempat yang dapat menyatu dengan alam seperti di villa yang ada sunroofnya dulu. Ya udah, kalau gitu kita nginap di villa itu aja kali, ya? Timpal Yasmin. Berbeda dengan Cindy yang cerewet karena alasan ngidam. Yasmin justru setuju-setuju saja jika menginap di tempat yang pernah mereka datangi itu. Baginya yang terpenting tempatnya privasi agar tidak ada drama seperti waktu itu yang liburan mereka sempat kacau karena ulah 3 teman laki-lakinya. Aku coba hubungi dulu kali, ya. Soalnya di tempat itu kita nggak bisa main dateng-dateng aja. Harus reservasi lebih dulu. Tapi aku tanya sekali lagi, kalian setuju gak kalau kita nginap di sana? Tanya Mila serius. Setuju. Sahut Yasmin cepat. Kalau kamu gimana, Cin? Mila menatap ke arah Cindy. Ia dapat melihat dari raut wajahnya Cindy seperti kurang setuju. Aku ikut aja deh. Sahut Cindy sambil menganggukkan kepala. Oke. Kalau gitu aku coba menghubungi pengelola tempat itu dulu. Kalau memang masih ada villa yang kosong, maka kita akan berlibur ke sana. Mila menjauh dari teman-temannya, karena masih memiliki nomor telepon pengelola tempat itu. Ia pun langsung menghubunginya. Cindy dan Yasmin menunggunya dengan harap-harap cemas. Karena tempat itu cukup sulit untuk di-booking. Sebab bukan hanya tempat untuk menginap dan berlibur saja, tapi juga sering digunakan untuk tempat acara-acara besar. Beberapa saat kemudian, Mila kembali dengan wajah lemasnya. Gimana, Mil? Tanya Yasmin. Mila menggelengkan kepala sembari menghembuskan nafas kasar. Gak bisa, Yas. Semua villa yang ada di sana sudah di-booking untuk acara nikahan. Jelas Mila. Ya. Yasmin juga ikutan lemas. Hanya Cindy yang terlihat senang karena itu artinya mereka akan mencari referensi tempat liburan yang baru. Kira-kira kita bisa berlibur di mana lagi? Ya? Gumam Cindy. Sepertinya kita terlambat mencari tempat liburan. Harusnya sejak 1 minggu yang lalu. Bukan malah di waktu liburan yang sudah dekat seperti ini. Jadinya agak susah mencari tempat yang kosong. Yasmin tiba-tiba memegang bahu Mila dan Cindy bersamaan. Aku masih ada sih. Punya referensi liburan yang seru. Waktu itu aku pernah honeymoon sama suamiku di tempat itu. Jelasnya antusias. Oh ya? Di mana? Tanya Cindy dan Mila berbarengan. Tempatnya enak. Ala-ala resort berbintang. Berada di tengah perkotaan dan dekat dengan tempat liburan lainnya. Selain itu di sana juga bisa memancing atau sekedar memberi makan ikan. Pokoknya tempatnya seru banget deh. Di malam hari kalian juga bisa dinner romantis di balkon kamar itu. Selain tempatnya privasi, kalian juga bisa merasakan keindahan alam. Dan tidur ditemani suara ikan-ikan yang sedang berenang di bawah lantai resort itu. Karena resortnya berada di atas kolam pemancingan ikan. Selain itu di sana juga ada kolam pemandian air panas. Jadi kalau kita merasa capek habis jalan jauh, kita bisa berendam di sana. Atau sekedar merendam kaki aja juga bisa. Pokoknya tempatnya enak banget deh. Aku jadi rindu dengan tempat itu lagi. Cindy dan Mila ternganga. Mereka takjub mendengar penjelasan Yasmin. Tempatnya di mana? Yes. Tanya Mila tidak kalah antusias. Tapi sepertinya kita nggak bisa ke sana. Mil. Kenapa? Yes. Aku jadi ngidam pingin nginap di sana loh. Tanya Cindy.
Ia sangat setuju jika mereka menginap di sana. Tidak apa-apa di perkotaan. Yang terpenting tempatnya masih bisa memberikan sensasi menyatu dengan alam. Karena tempatnya ada di luar kota. Chin, kamu yang lagi hamil besar seperti ini gak bisa jalan jauh, kan? Gak apa-apa kok, Yas. Selama perjalanannya bisa ditempuh dengan menaiki mobil, aku sih sanggup-sanggup aja. Yasmin menggelengkan kepala. Enggak. Aku takut suamimu gak setuju. Chin. Udah, gak usah takut. Mas Azmi itu, suami yang baik dan pengertian. Dia pasti selalu mengiyakan apapun permintaanku. Cindy berusaha meyakinkan Yasmin. Meskipun ia sendiri tidak yakin jika Azmi akan setuju, sebab HPL-nya hanya tersisa beberapa hari lagi. Tapi kalau di luar kota, aku juga kasihan sama kamu. Chin, takut melahirkan di jalan. Timpal Mila karena ini juga khawatir dengan sahabatnya. Enggak, gak akan ada apa-apa kok. Ayolah, Yas. Kamu langsung booking aja tempat itu. Nanti keburu penuh lagi. Desak Cindy dengan wajah melas. Tapi, udah, ayo. Yasmin menatap ke arah Mila. Kamu setuju gak, Mil? Tanyanya. Aku sih setuju-setuju aja. Tapi aku takut Ustadz Azmi yang gak setuju. Udah, kalian gak perlu khawatir. Mas Azmi biar aku yang urus. Akhirnya Yasmin menghubungi tempat itu melalui nomor telepon yang diberikan oleh Ihsan. Dan tempat itu masih ada yang kosong beberapa. Jadi mereka membooking 4 kamar sekaligus padahal belum berdiskusi dengan para suami. Setelah ini tugas mereka merayu suami masing-masing agar disetujui menginap di tempat itu. Terutama Cindy karena Azmi pasti tidak setuju dengan keputusannya yang secara sepihak ini. Ke-305, menyala S2. Selesai berdiskusi, para ibu-ibu muda itu berjalan ke dapur. Karena si Bumil mengeluh lapar tapi minta ditemani memasak. Sebelumnya mereka juga sudah berencana ingin masak-masak dan makan siang bersama. Sebab sudah lama tidak pernah berkumpul seperti ini. Sedangkan untuk para bocil-bocil, mereka akan dijemput oleh abinya masing-masing dan akan diajak berkumpul bersama juga di rumah ini. Beruntungnya anak-anak itu bersekolah di sekolah yang sama. Sehingga para bapak-bapak bisa menjemput mereka berbarengan. Yas, kamu kok dulu waktu liburan di resort yang kamu ceritain tadi gak ngajak-ngajak kami? Sih? Gumam Cindy sambil memotong bawang merah dan bawang putih. Karena ia sedang hamil besar, sehingga mendapatkan tugas yang paling mudah saja. Sedangkan Mila bertugas memotong sayuran, dan Yasmin bagian memasak. Yasmin terkekeh menatap Cindy dan Mila. Kok malah ketawa sih? Yas, aku kira kamu sahabat yang baik. Ternyata kamu pernah liburan diam-diam dan gak cerita apa-apa ke kami. Padahal biasanya apa-apa selalu kamu ceritain. Omel Mila. Sebab ia juga kesal ada tempat staycation sebagus itu, tapi tidak diberitahu oleh Yasmin. Kalian berdua itu lucu banget tau gak? Sih, sebenarnya kalian menyimak gak ceritaku? Tanya Yasmin masih terkekeh. Nyimaklah. Makanya kami sebel sama kamu. Bentak Cindy. 3 orang ini sudah terbiasa berbicara dengan nada tinggi. Sebab persahabatan mereka sudah benar-benar kuat melebihi tali persaudaraan. Sehingga tidak akan ada yang tersinggung jika diomeli atau dibentak. Sebab sudah kenal dengan karakter masing-masing. Maka kalian pikir dong, gimana aku mau ngajak? Emangnya kalau waktu itu aku ajak, kalian mau pergi sama siapa coba? Aku sama Mas Azmi dong. Sahut Cindy cepat. Aku juga sama Bang Hananku dong. Tambah Mila. Hahaha. Yasmin malah tergelak mendengar jawaban kedua sahabatnya. Nah kan, ketawa lagi. Nyebelin banget sih. Cindy yang sedang hamil dan hormonnya naik turun itu ingin sekali menyumpal mulut Yasmin yang sedang tertawa lebar itu dengan segenggam cabai. Jeti Gina ya, kenapa aku gak ajak kalian? Karena waktu aku pergi ke sana dulu ya, karena kami honeymoon. Sedangkan kalian aja waktu itu belum punya pasangan, masih jomblo abadi.
Kamu Mil, waktu itu masih ngejar-ngejar Ustadz Hanan. Dan kamu Chin, waktu itu lagi berusaha keras buat nolak Ustadz Azmi. Jelas Yasmin. Cindy dan Mila baru teringat jika Yasmin dan Ihsan memang menikah lebih dulu daripada mereka. Tapi dua orang itu tetap tidak terima karena seingat mereka Yasmin tidak pernah bercerita tentang tempat itu. Alah, gaya banget pakai bahasa Inggris. Palingan juga nggak tahu artinya. Cibir Mila. Walaupun aku gak bisa bahas Inggris, tapi aku tahu kok apa artinya honeymoon. Babmoon, I love you too, I miss you. Karena itu bahasa yang sangat penting dalam hubungan percintaan zaman sekarang. Jawab Yasmin tidak mau kalah. Emang Ustadz Ihsan pernah bilang I love you sama kamu? Celetuk Cindy tanpa dosa. Yasmin menyipitkan matanya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah Ihsan pertama mengatakan I love you padanya. Sepanjang perjalanan rumah tangga, tidak ada satupun kata itu tertulis di ingatan Yasmin. Entah Ihsan yang tidak pernah mengatakannya, atau Yasmin yang lupa. Yang jelas ia tidak merasa pernah mendengar Ihsan mengucapkan kata-kata itu padanya. Kayaknya gak pernah deh. Cicit Yasmin sembari menghembuskan nafas panjang. Percuma dong kamu cari tahu artinya I love you, tapi gak pernah dapat kata-kata itu dari suamimu. Yes. Iya tuh, yes. Jangan-jangan Ustadz Ihsan gak cinta lagi sama kamu. Makanya gak pernah bilang I love you. Pancing Mila. Terkadang kedua sahabat Yasmin ini bisa menjelma menjadi dakjal, karena mereka rindu dengan sahabatnya yang konslet. Rasanya tidak seru jika di setiap kebersamaan mereka, Yasmin dalam keadaan waras. Ternyata Yasmin menanggapi ucapan Mila serius, sehingga ia terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Wanita itu hanya fokus memasak sambil mencebik dengan mulut yang maju seperti moncong bebek. Mil, gimana ini? Bisik Cindy sambil menyikut perut Mila. Udah, biarin aja. Paling nanti dia bakalan ngerel sama Ustadz Ihsan. Tapi gimana kalau Ustadz Ihsan marah sama kita? Cindy terlihat khawatir, karena meskipun bukan murid lagi, ia tetap menghormati Ihsan yang pernah menjadi gurunya. Gak mungkin, Chin. Orang ada suami-suami kita kok. Tapi aku gak enak. Mil. Udah, tenang aja. Mila berusaha menenangkan Cindy. Ia ingin tahu seperti apa reaksi Yasmin saat bertemu sang suami nanti. Assalamualaikum. Sehabis sholat zuhur, suara terdengar ramai dari depan pintu rumah besar itu. Waalaikumsalam. Sahut tiga perempuan yang ada di dalam. Kedua wanita cantik itu nampak antusias menyambut kepulangan sang suami dan anak-anaknya. Namun, salah satu dari mereka justru sedang mencebik. Siapa lagi kalau bukan Yasmin? Para suami mengulurkan tangan pada istri mereka masing-masing. Dengan senyuman manis para istri itu menyambut uluran tangan sang suami, dan menciumnya taksim. Kemudian para anak-anak juga bergantian menciumi tangan Umi dan tante-tantenya. Ayo, kita masuk teman-teman. Ajak Kal antusias. Ia yang tidak memiliki adik itu sangat senang rumahnya ramai karena teman-temannya berkunjung. Makasih, Kal. Jawab Askia dan Amina paling nyaring. Kalian langsung ke meja makan aja, ya? Perintah Cindy. Siap, Mi. Jawab Kal, lalu mengajak teman-temannya menuju dapur. Azmi pun melakukan hal yang sama, sebab ia sudah lapar sehingga langsung mengajak teman-temannya menuju dapur. Ihsan dan Hanan mulai mengikuti langkah Azmi. Namun, Yasmin menahan Ihsan, tangan kecilnya mencengkeram kuat pergelangan tangan sang suami yang besar. Bang, tunggu! Pintanya dengan wajah datar dan nampak terselip emosi dari nada bicaranya. Ihsan menatap istrinya dengan wajah bingung sebab ia memang tidak tahu apa-apa, dan kenapa Yasmin tiba-tiba marah padanya. Cindy dan Mila, serta Azmi dan Hanan pun ikut menghentikan langkahnya. Ada apa? Sayang? Tanya Ihsan dengan nada lembut meskipun nada bicara Yasmin terdengar penuh emosi.
Abang kenapa selama ini gak pernah bilang I love you sama aku? Tanyanya. Ihsan malah terkekeh. Ia mulai gemas lagi dengan tingkah istri kecilnya yang sudah tua namun masih polos itu. Siapa bilang gak pernah? Sayangku. Aku yang bilang. Karena aku memang gak pernah dengar. Apa jangan-jangan abang gak cinta sama aku? Kali ini hidung Yasmin kembang kempis. Matanya pun mulai berkaca-kaca. Ya ampun sayang. Abang sering kok bilang cinta sama kamu. Kapan? Kalau cuma bilang aku cinta kamu aja aku gak suka. Aku pinginnya yang romantis. I love you Yasmin Nafiza. Istri abah yang paling cantik dan masih satu-satunya. Ucap Ihsan mesra. Namun bukannya meleleh Yasmin justru menyala. Matanya melotot tajam seolah ingin memakan Ihsan hidup-hidup. Maksudnya apa? Tanya Yasmin dengan nada tinggi. Emangnya kamu gak tahu arti kata I love you? Tanya Ihsan balik. Tahu. Tapi yang aku tanya kenapa abang bilang aku istri yang masih satu-satunya? Emangnya abang mau nambah istri lagi? Plak. Ihsan langsung menepuk-nepuk mulutnya sendiri setelah tersadar ucapannya tadi terlalu lancang. Abang cuma salah sebut. Sayang. Sampai kapanpun cuma kamu istri satu-satunya. Jelas Ihsan gelagapan. Ia takut Yasmin marah selain malu karena di rumah orang. Ia juga takut liburan mereka akan batal jika tuan putrinya yang cerewet ini ngambek. Alah, bilang aja kalau abang gak cinta sama aku. Makanya gak pernah nyatain cinta dengan kata-kata romantis. Sungut Yasmin sambil membuang muka. Ihsan menangkup pipi Yasmin, meminta istri kecilnya itu untuk menatap wajahnya. Siapa bilang aku gak pernah nyatain cinta dengan kata-kata romantis? Kamu lupa selama ini abang sering bilang, Ana uhibuki villa sama kamu. Yasmin menautkan alisnya. Sering sih. Tapi emang artinya apaan? Artinya, aku mencintaimu karena Allah. Jelas Ihsan. Cie. Ledek Mila dan Cindy yang masih berdiri di dekat mereka. Sontak mata Yasmin mendelik. Pipinya mulai merona karena salting. Tapi ia tidak ingin diledek oleh temannya. Wanita itu hanya menggandeng tangan sang suami dan mengajaknya ke dapur. Meskipun tadi sempat menyala, namun api itu langsung padam oleh kata-kata Ana uhibuki villa yang sering ia dengar dari mulut sang suami. Terucap beserta artinya yang selama ini menjadi misteri karena Yasmin malu bertanya dan sesat di jalan. Ke-306, bernegosiasi S2. Yeay, makan siang kali ini menunya enak-enak semua. Ucap Kal antusias. Di meja makan yang besar itu sudah tersedia ayam goreng tepung kesukaan para bocil, ada seafood saus padang kesukaan para suami, serta ada beberapa makanan lainnya. Emang biasanya menu makan siangmu gak enak, kah? Celetuk Aminah tanpa dosa. Sontak para orang tua langsung mendelik. Mereka tahu Cindy bukan orang yang pandai memasak. Meskipun sudah lama menikah, terkadang masakannya masih suka tidak enak karena salah takaran bumbu. Kadang terlalu asin lah, terlalu pedas lah. Kadang juga terlalu manis karena kebanyakan memasukkan gula. Ya, begitulah Cindy. Tapi meskipun tidak beda jauh dari awal menikah dulu, Asmi tidak mempermasalahkan itu semua. Setidaknya Cindy sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Sudah membuat Asmi bahagia memiliki istri sepertinya. Kal menatap ke arah uminya yang juga sedang menatapnya penuh tanda tanya. Sebab Cindy ingin tahu seperti apa isi hati Kal selama ini karena harus menikmati masakannya setiap hari. Walaupun terkadang Cindy saja merasa tidak nafsu dengan masakan yang ia masak. Enak sih. Masakan umiku adalah masakan terenak yang pernah aku makan. Ucapnya berbohong karena tidak ingin melukai perasaan Cindy. Sebab Kal adalah anak yang baik dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Masa sih? Nak, Kal jawab yang jujur aja gak boleh bohong. Sayang, bohong itu dosa loh. Pinta Cindy karena tahu Kal tidak jujur. Emang enak kok, Mi, karena Umi membuatnya dengan penuh cinta. Abi pernah bilang, bagaimanapun rasanya, jika kita membayangkan betapa repotnya Umi memasak di dapur, meracik bumbu dengan telaten, dan melakukan hal lainnya, pasti rasa masakan akan selalu terasa enak.
Karena di setiap butiran bumbu, terselip kasih sayang dan cinta yang tulus. Ungkap Kal, membuat Cindy terharu. Kal begitu menghargainya berkat didikan dari Azmi. Cindy langsung memeluk Kal sangat erat. Makasih kesayangannya Umi. Bisiknya di telinga Kal. Azmi menghembuskan nafas lega, karena Kal tidak salah mengucapkan kalimat demi kalimat. Sejujurnya tadi ia ketar-ketir karena takut si Bumil ngambek. Cindy yang sedang hamil itu jika ngambek harus dibujuk dengan makanan yang susah dicari. Biasanya selalu seperti itu dan membuat Azmi cukup trauma karena waktu itu Cindy pernah ngambek dan minta dibujuk dengan takoyaki, tapi langsung dibeli dari kota asalnya. Tentu saja Azmi tidak bisa menuruti permintaan Cindy hingga istrinya itu memasang mode silent selama 3 hari. Makasih juga ya, Mas. Karena sudah mendidik anak kita hingga menjadi anak sebaik Kal. Ucap Cindy pada Azmi, setelah memeluk Kal tadi. Sama-sama. Sayang. Sekarang kita mulai makan yuk. Perut Azmi sudah berteriak minta diisi oleh berbagai hidangan yang ada di atas meja. Makanan itu juga seolah-olah sudah memanggilnya meminta untuk dimakan. Oke. Semuanya silahkan dinikmati. Ya. Ucap Cindy mempersilahkan semuanya. Mereka pun mulai makan dalam diam. Tidak ada yang berbicara karena semuanya sama-sama dalam keadaan lapar. Entah mereka yang sangat kelaparan atau masakan Yasmin yang terlalu enak. Hanya dalam beberapa menit saja masakan yang tadi memenuhi meja telah habis tak tersisa. Karena makannya telah selesai, para anak-anak diminta beristirahat lebih dulu di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sedangkan para suami juga diminta beristirahat di ruang tamu, karena para istri sedang beberes dapur. Mereka sengaja diminta beristirahat terpisah dengan para bocil, karena setelah ini umi-umi rempong itu ingin membujuk suami masing-masing. Cin, gimana kalau Ustadz Azmi gak setuju? Karena tempat liburan yang kita pilih terlalu jauh. Gumam Yasmin sambil mencuci piring. Udah, kamu tenang aja. Yes. Nanti aku bakal keluarin rayuan maut, biar Mas Azmi setuju. Sahut Cindy dengan entengnya. Tapi aku takut dimarahi loh. Cin, gara-gara kita main booking-booking aja resort itu. Padahal belum berdiskusi dengan mereka. Kamu gak perlu khawatir, Yes. Pokoknya kita bertiga sama-sama harus mengeluarkan rayuan maut, agar mereka setuju. Tambah Mila. Sebab ia juga tidak ingin liburan mereka batal jika para suami tidak setuju. Ya udah deh. Bismillah. Semoga kita gak kena siraman rohani. Gumam Yasmin sambil menggandeng tangan kedua temannya menuju ruang tamu, karena dapur telah beres. 3 wanita itu mulai mendekati suami masing-masing, sambil memasang senyuman paling manis yang mereka punya. Yasmin duduk di samping Ihsan, kemudian langsung meletakkan tangannya di pundak sang suami. Abang pasti capek. Aku pijitin. Ya. Bisiknya lembut di telinga Ihsan. Ihsan menjawab dengan anggukan. Karena ia memang merasa sangat lelah hari ini. Mila juga melakukan hal yang sama. Aku pijitin ya. Bang. Biar capeknya hilang. Bisiknya pada Hanan. Laki-laki itu juga menjawabnya dengan anggukan saja. Mas juga pasti pingin aku pijitin, kan? Tanya Cindy pada Azmi. Iya, sayang. Kebetulan hari ini Mas capek banget. Jawab Azmi manja. 3 serangkai ini sudah tahu bagaimana cara merayu para suami. Ya dengan cara seperti ini, awalnya membuat tubuh mereka merasa rileks lebih dulu. Setelahnya baru mulai mengutarakan isi hati. Karena mereka tahu jika laki-laki itu dalam keadaan lelah, terkadang mereka sulit untuk diajak berdiskusi. Saat para laki-laki itu sudah mulai rileks, 3 perempuan itu pun saling memberikan kode dengan mengedipkan sebelah mata. Karena sebelumnya sudah menyusun rencana, kini mereka tinggal menjalankannya saja. Berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan, yang jelas jika tidak berhasil mereka akan kompak ngambek berjamaah, karena perempuan harus menang dan tidak pernah salah. Baru saja Yasmin membuka mulutnya untuk memulai pembicaraan. Kalian sudah ada referensi tempat liburan gak? Besok kita rencananya mau liburan kemana?
Tanya Ihsan memulai pembicaraan. Sepertinya ia sehati dengan Yasmin, sehingga tahu apa yang ingin sang istri bicarakan. Udah dapet dong, Bang. Sahut Yasmin antusias dengan nada tinggi pula. Membuat orang-orang yang ada di sana mengelus dada karena kaget. Semangat banget sih jawabnya. Emangnya kita mau liburan kemana, sayang? Tanya Ihsan lagi. Mau ke resort tempat kita honeymoon dulu. Ihsan mendelik. Ia bukan kaget, tapi jujur ia juga rindu ingin mengenang masa-masa indah mereka di sana 8 tahun lalu. Emang tempatnya dia mana? Tanya Asmi. Di kota nggak terlalu jauh kok dari sini. Cuma 3-4 jam perjalanan aja. Jelas Yasmin. Deh. Kini giliran Asmi yang mendelik. Jauh banget. Emangnya gak ada yang di kota ini aja? Keluh Asmi keberatan. Gak ada mas. Aku maunya staycation di sana. Rengek Cindy dengan wajah cemberut. Asmi meletakkan tangannya di perut Cindy. Kemudian mengelusnya lembut. Sayang, kamu ini lagi hamil besar. HPL-nya sudah dekat. Mas takut kamu kelelahan kalau perjalanan kita terlalu jauh. Mas khawatir sama kamu dan anak kita ini. Asmi berusaha memberikan pengertian agar Cindy tidak keras kepala. Tapi aku pingin, Mas. Aku juga yakin masih sanggup menempuh perjalanan jauh kok. Lagi pula kita staycation-nya cuma 2 hari aja kok. Tapi sayang. Belum selesai Asmi berbicara, Cindy sudah ingin menangis. Pokoknya kau gak mau tahu mas. Aku maunya staycation di resort. Gimana kalau kita liburannya di resort yang ada di kota ini aja? Ya meskipun tempatnya gak sebagus resort yang ada di sana. Usul Ihsan. Sedangkan Hanan dan Mila diam saja. Sebab mereka ikut saja dengan keputusan yang lain. Gak bisa, Bang. Bantah Yasmin keberatan. Tapi sini lagi hamil besar loh, sayang. Iya, aku tahu. Tapi tempatnya sudah aku booking. Ucap Yasmin kelepasan. Deh. 3 laki-laki itu refleks menatap Yasmin karena telah berani mengambil keputusan secara sepihak. Mereka mengira para ciwi-ciwi itu berkumpul untuk mencari referensi saja, dan akan mendiskusikannya dengan mereka. Tidak dengan mengambil keputusan tanpa persetujuan mereka yang berlaku sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ke-307, setuju, S2. Kamu sudah booking resort itu? Tanya Ihsan, tatapan matanya tidak beralih dari sang istri. Yasmin mengangguk pelan. Nyalinya seketika langsung ciut ditatap oleh 3 laki-laki yang tadi rencananya akan dihadapi bertiga. Tapi jika seperti ini ia merasa jadi 3 lawan 1. Karena hanya dirinya saja yang diinterogasi. Jadi benar kamu sudah membooking tempat itu? Tanya Ihsan lagi memperjelas. Iya, Bang. Cicit Yasmin pelan. Kenapa kamu memutuskan semua ini secara sepihak? Kita ini liburan bukan untuk berduaan saja, tapi untuk 4 keluarga. Ihsan terlihat kecewa. Bukan karena tidak suka dengan tempat yang dipilih Yasmin. Hanya saja ia merasa istrinya itu terlalu lancang, sampai-sampai berani memutuskan sesuatu secara sepihak. Terlebih lagi, ia jadi tidak enak dengan Asmi karena Cindy sedang hamil besar. Maaf Ustadz. Ini bukan keputusan Yasmin sendiri kok. Tapi keputusan kami bertiga. Lebih tepatnya saya yang mendesak Yasmin untuk membooking resort itu. Karena takut akan penuh. Sebab masa liburan sekolah telah tiba. Setelah Cindy. Karena ia sahabat yang baik. Tidak ingin membiarkan Yasmin yang akan disalahkan sendirian. Sret. Kini giliran Asmi yang menatap tajam sang istri. Kamu tahu sendiri kan? Sayang. Saat ini perutmu sudah sangat besar. Kenapa memilih tempat staycation yang jauh? Omel Asmi tapi masih dengan nada lembut, karena menjaga perasaan Bumil yang selembut kapas dan seretak kaca. Maaf, Mas. Aku ngidam pingin staycation di tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Tapi di kota ini juga masih banyak tempat yang belum kita kunjungi.
Sayang? Tapi aku pinginnya di sana, Mas. Nada bicara Cindy mulai meninggi. Ia sulit mengontrol emosi ketika keinginannya tidak terlaksana. Entah ini bawaan orok, atau memang sifat bawaannya sejak dulu. Gimana kalau besok kita liburannya di resort yang ada di kota ini dulu? Nah, nanti kalau sudah melahirkan baru kita akan staycation di resort itu. Usul Ihsan menengahi. Mana bisa, Bang? Orang tempatnya udah aku booking beneran. Setelah Yasmin tidak terima. Para istri pada keras kepala. Padahal para suami hanya ingin yang terbaik untuk istrinya masing-masing. Aku juga maunya staycation di resort itu aja, Bang. Lengek Mila pada Hanan. Abang gak keberatan? Sayang. Tapi kamu juga harus pikirkan Cindy. Dia sedang hamil besar. Sahut Hanan. Sebab ia mengerti dengan perasaan Azmi. Andai ia berada di posisi yang sama, mungkin Hanan akan melakukan hal yang sama dengan Azmi. Terlebih lagi ia jauh lebih posesif. Kita ganti aja tempat staycation-nya ya, sayang. Bujuk Azmi sembari menggenggam tangan Cindy. Cindy menggeleng pelan sambil menunduk karena menahan air mata. Aku gak mau, Mas. Aku ngidam pingin staycation di sana. Azmi menghembuskan nafas kasar. Allahu Akbar. Cin. Ternyata sampai hari ini kamu masih keras kepala. Mas seperti ini bukan karena tidak ingin membahagiakan kamu. Tapi justru karena Mas khawatir dan tidak ingin terjadi apa-apa sama kamu. Batin Azmi sambil memijit keningnya sendiri. Mas. Tolong. Aku gak mau staycation di tempat lain. Rengek Cindy sambil menggoyang bahu Azmi. Gimana, Teds? Tanya Ihsan sambil menautkan alisnya. Ya sudah. Kita akan menginap di resort itu. Tapi untuk kamu Cindy, kamu harus nurut apa kata Mas. Kamu gak boleh capek-capek. Putus Azmi setelah mempertimbangkan semuanya. Meskipun ia ragu dengan keputusan yang diambil. Namun Azmi terpaksa agar Cindy tetap happy menjelang persalinannya. Azmi juga harus menyiapkan kupingnya karena kemungkinan akan menyala jika ibu dan mertuanya mengetahui semua ini. Ia yakin pasti akan mendapatkan siraman rohani dari nenek-nenek barbar itu. Yeay! 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 Teriak para umi-umi rempong itu bersamaan. Sedangkan para suami hanya bisa memijit kening mereka. Karena pusing dengan tingkah laku tiga orang itu. Asik! Besok kita jadi liburan! Teriak Cindy kegirangan. Iya, tapi ingat gak boleh capek-capek. Dan tujuan kita liburan ke sana agar kamu happy. Mood kamu jadi bagus untuk menghadapi persalinan. Jangan pulang-pulang nanti malah sakit karena perjalanan yang ditempuh terlalu jauh. Ucap Azmi. Iya, Mas Azmiku sayang, tenang aja. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Paling nanti pulang-pulang anak kita brojol di jalan. Sahut Cindy asal. Hus, jangan bicara aneh-aneh. Cin, kata-kata adalah doa. Doa ibu hamil itu dijabah oleh Allah. Kau tegur Mila. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya melahirkan di perjalanan. Cindy malah terkekeh. Ya udah, kata-katanya aku cabut lagi deh. Lagian kalau melahirkan di mobil, entar aku gak bisa berbagi rasa sama Mas Azmi. Gumamnya sambil menatap wajah Azmi yang terlihat tegang. Jujur, Azmi masih sedikit trauma dengan persalinan sang istri. Meskipun saat ini kau sudah berusia 7 tahun lebih, namun Azmi masih ingat betul seperti apa ganasnya Cindy saat melahirkan. Ia masih ingat sakitnya tamparan dan perihnya cakaran sang istri waktu itu. Bahkan Azmi sampai babak belur seperti habis digebukin preman. Santai aja, Mas. Aku juga bercanda kok. Kali ini kalau melahirkan aku akan berusaha lebih sabar menahan sakitnya. Aku juga gak mau nyakitin suamiku kok. Sambungnya. Azmi malah mengulurkan tangannya, membelai lembut kepala Cindy. Mau kamu lebih ganas dari yang dulu, atau bagaimanapun? Mas gak apa-apa kok. Sayang.
Mau kamu gebukin Mas sampai berdarah-darah pun gak apa-apa. Tapi Mas minta kamu jangan trauma melahirkan. Ya. Gumamnya lembut. Deh. Bukan hanya Cindy yang terkesiap. Namun Yasmin dan Mila juga mendelik mendengar kalimat manis tapi mengerikan bagi mereka itu. Sedangkan Ihsan dan Hanan ingin tertawa melihat ekspresi istri-istri mereka. Karena tahu para wanita itu masih trauma hingga saat ini. Emangnya Mas mau punya anak berapa? Tanya Cindy. Azmi menyipitkan mata, menaruh tangan di dagu seolah sedang berpikir. Berapa ya? Setengah lusin cukup kali. Plak. Tangan Cindy refleks memukul pundak Azmi. Mas kira aku kucing? Ya kali disuruh melahirkan anak sebanyak itu. Omelnya mulai galak. Punya anak segitu masih wajar. Cin. Orang zaman dulu ada yang punya melebihi dari 10 anak. Satu anak aja ngurusinnya dibantu ibu sama mertua dan suami. Gimana kalau punya anak 6, Mas? Yang ada ntar kepala Mas Azmi ditempelin koyo kiri kanan. Gara-gara begadang tiap malam. Hahaha. Semuanya tergelak riang. Mereka bisa merasakan apa yang Cindy rasakan karena dulu Hanan dan Ihsan juga pernah mengalami nasib serupa dengan Azmi. Mereka harus bekerja keras di siang hari, lalu meluangkan waktu untuk mengurus anak di malam hari. Bapak-bapak itu sering jatuh sakit akibat kelelahan dan kurang istirahat. Karena istri mereka pada masa itu belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu. Namun, di balik gelak tawa itu, tersembunyi rasa kagum dan saling menghargai atas perjuangan mereka bersama. Tidak jarang ada semburat air mata yang mewakili perasaan haru akan jalinan persahabatan yang terjalin erat seiring berjalannya waktu. Bagi mereka, kebersamaan ini adalah bukti nyata bahwa cinta dan kekeluargaan dapat mengalahkan segala rintangan dalam kehidupan. Ke-308, Kejutan S2. Assalamualaikum. Teriak seseorang dari depan pintu rumah Denny dan Hania. Sayup-sayup suara itu terdengar oleh Hania yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Sepertinya ada tamu. Batin Hania. Lalu ia buru-buru berjalan menuju pintu yang cukup jauh dari dapur itu. Waalaikumsalam. Sahutnya sambil membukakan pintu. Mbak Hania. Seru Vina yang tiba-tiba langsung memeluk Hania. Vina, ada apa nih? Kok kelihatannya senang banget? Tanya Hania karena merasa sikap Vina kali ini tidak biasa. Wanita itu terlihat sangat bahagia. Vina dan Rifki tersenyum bersamaan. Ibu ada? Mbak? Bukannya rasa penasaran Hania terjawab, Vina justru bertanya balik. Hania menganggukkan kepala. Ada? Vin? Ayo silakan masuk. Kita sekalian ke dapur ya, aku sudah siapin makan malam. Rifki dan Vina langsung menuju dapur. Sedangkan Hania memanggil Denny dan Bu Mega lebih dulu. Loh, ada Vina sama Rifki. Kalian kapan datang? Tanya Bu Mega setelah tiba di dapur. Dua orang itu langsung beranjak menyalami Bu Mega dan memeluknya. Kita baru aja sampai kok, Bu. Sahut Vina setelahnya. Oh, kira-kira ada kabar apa? Nih, kok kalau ibu lihat-lihat raut wajah kalian sepertinya sedang berbahagia? Tanya Bu Mega yang mulai curiga karena melihat wajah anak dan menantunya yang berseri-seri. Rifki dan Vina hanya menjawab pertanyaan Bu Mega dengan senyuman. Setelahnya mereka langsung makan karena diajak oleh Denny dan Hania. Kebetulan malam ini Hania masak banyak makanan. Biasanya setiap kali libur mengajar Hania memang memasak berbagai menu makanan setiap hari untuk menyenangkan sang suami. Beberapa saat kemudian, makanan mereka telah habis. Orang-orang itu pun berpindah mengobrol ke ruang tamu. Bu, aku punya kado buat ibu. Ucap Vina sambil mengambil kotak kecil dari dalam tasnya, kemudian menyerahkan pada Bu Mega yang saat ini duduk di sebelahnya. Wah, tumben banget kasih ibu kado segala. Ibu yang sudah tua ini gak usah dikasih barang apa-apa. Nah, cukup lihat anak-anak ibu bahagia aja sudah cukup kok. Ucap Bu Mega yang tak kunjung menyambut kado dari tangan Vina. Udah Bu, ambil aja.
Kalau kado yang ini aku yakin ibu pasti senang dan mau menerimanya. Paksa Vina. Dengan ragu-ragu Bu Mega mengambil kado tersebut dari tangan Vina. Denny dan Hania ikut tegang karena penasaran dengan isi kado tersebut. Sebab adiknya itu tidak pernah seperti ini. Saat Bu Mega mulai membuka kadonya, Rifki dan Vina saling bergenggaman tangan dan tersenyum lebar. Mata Bu Mega langsung terbelalak melihat isi dari kado tersebut. Nak, ini punya siapa? Tanyanya lirih dengan suara bergetar saking bahagianya melihat isi dari kado tersebut. Punya Vina, Bu. Sahut Rifki. Kalian serius? Gak bohongin ibu, kan? Tanya Bu Mega masih tidak percaya. Serius, Bu, coba ibu buka amplop yang ada di kotak itu. Saking kagetnya tangan Bu Mega sampai gemeteran mengambil amplop yang ada di box itu. Dengan cepat ia membukanya karena ingin meyakinkan bahwa Vina dan Rifki tidak sedang bercanda. Bu Mega membekap mulutnya dengan tangan, sambil berlinang air mata. Masya Allah, akhirnya yang ibu tunggu-tunggu selama ini. Gumamnya lirih. Denny menggenggam tangan Hania. Ia dapat menangkap kejutan apa yang diberikan oleh Vina dan Rifki, sehingga ibunya sebahagia ini. Sedangkan Hania bingung. Ia harus senang atau sedih. Ingin senang tapi ia yang lebih dulu menikah tak kunjung hamil. Ingin sedih tapi takut membuat Denny terluka, sebab yang ia tahu Denny lah yang tidak subur. Selamat ya, Nak. Jaga cucu ibu baik-baik. Bu Mega menangis memeluk Vina. Ia sangat terharu karena sudah lama menantikan seorang cucu. Iya, Bu, pasti akan aku jaga dengan baik. Sahut Vina sembari mengusap punggung sang mertua. Selamat ya, Rif. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Bisik Denny sambil memeluk Rifki. Meskipun ada rasa perih karena sang adik diberi kepercayaan lebih dulu. Namun Denny tetap bahagia karena akan memiliki keponakan. Makasih, Bang. Semoga ada keajaiban dan Abang juga akan merasakan menjadi seorang ayah. Balas Rifki yang juga berbisik. Ia tidak bermaksud apa-apa, tapi hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk sang kakak. Semoga aja, Rif. Jujur sampai saat ini, aku berharap kun fayakun itu terjadi pada kami. Kun fayakun itu nyata. Bang, aku yakin jika Allah menginginkan itu terjadi pada kalian, pasti akan terjadi dengan mudahnya. Amin. Semoga saja ya, Rif. Selamat ya, Vin. Ucap Hania, yang ikut memeluk Vina. Terima kasih, Mbak. Hania hanya mengangguk, sambil mengelus perut Vina yang masih rata. Tidak ada rasa iri sama sekali di hati Hania, sebab dapat mengelus perut yang sedang diisi oleh seorang bayi saja sudah mampu membuatnya bahagia. Jaga keponakanku baik-baik ya, Vin. Nanti kalau dia sudah lahir aku boleh bantu ngurusin kan? Ucap Hania sambil terkekeh, sebab ia melihat wajah Denny terlihat sedih ketika menatapnya. Ia tidak ingin melihat kesedihan sang suami. Hania akan berusaha terlihat bahagia dan baik-baik saja di hadapan Denny. Pasti Mbak. Nanti kalau dia sudah lahir kita urus dia sama-sama. Balas Vina. Ngomong-ngomong ini anak hasil kalian ngadon di pulau waktu itu, ya? Tanya Denny frontal, karena ia ingin mengajak Hania honeymoon tapi istrinya itu selalu saja menolaknya. Benar banget, Bang. Soalnya di sana malam pertama kami. Vina melotot karena Rifki kelepasan. Bang! Kau tegur Vina dengan tatapan tajam. Hahaha. Denny dan Rifki malah tergelak. Santai aja, Vin. Dulu aku sama Hania juga gak langsung malam pertama kok. Mereka berani membahas semua ini, karena Bu Mega sedang ke kamar mandi. Oh ya? Jadi kalian juga awalnya puasa dulu? Tanya Vina sambil terkekeh. Iya, soalnya dulu bidadari surgaku ini awalnya gak cinta sama aku. Butuh waktu yang lama untuk meluluhkan hatinya.
Jelas Denny sembari menggenggam tangan sang istri, membuat pipi Hania bersemu merah karena disebut bidadari surga. Cie, cie, cie. Ledek Rifki karena ia masih teringat bagaimana perjuangan Denny waktu itu. Beberapa saat kemudian, Rifki dan Vina telah pulang. Denny dan Hania pun sudah berada di kamarnya. Sayang, sepertinya aku pingin ngajak kamu honeymoon lagi deh. Tolong jangan nolak, ya. Ucap Denny memecah keheningan. Saat ini, dua orang itu sedang rebahan. Hania memeluk tubuh Denny dengan posisi kepala yang berantakan di tangan sang suami. Tapi aku gak pingin kemana-mana. Bang, tolonglah sayang. Kalau kamu gak mau kita pergi ke tempat yang jauh. Kita staycation aja deh di kota ini. Yang penting kita bisa senang-senang berdua. Bujuk Denny memelas. Tapi, Bang, sayang, tolong jangan nolak, ya. Please, kita butuh staycation untuk merefresh otak dan hati kita. Siapa tahu setelah liburan ini kebahagiaan akan datang kepada kita. Hania menatap wajah Denny, wajah itu terlihat memelas seolah memohon dengan sangat padanya. Oke, aku mau. Tapi kita staycation di kota ini aja. Ya, asik. Makasih sayang. Denny langsung mengecupi kening Hania. Ia berharap setelah honeymoon kali ini akan ada keajaiban. Sebab akhir-akhir ini ia sudah memberikan vitamin untuk Hania agar istrinya itu subur. Hania ikut senang melihat Denny bahagia. Meskipun sebenarnya ia hanya ingin berdiam diri di rumah saja. Namun terpaksa menuruti permintaan sang suami karena tidak tega. Sebenarnya sulit untuk Hania terlihat bersemangat dan terlihat baik-baik saja. Tapi berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Karena mengira Denny yang bermasalah. Sehingga ia takut menggoreskan luka di hati Denny jika ia terlihat sedih. Ke-309, persiapan pergi liburan S2. Akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu telah tiba. Yasmin sangat bersemangat membangunkan anak-anaknya. Para bocil-bocil itu meskipun sudah tahu hari ini akan pergi liburan, tapi tetap saja memilih untuk tidur lagi selepas sholat subuh tadi. Membuat uminya yang super rempong itu hampir berubah jadi singa. Sebab uminya yang paling tidak sabar ingin pergi liburan. Ki, ayo bangun! Seru Yasmin sambil menarik selimut yang sedang membalut hangat tubuh Askia yang sedang tertidur nyenyak. Umi, aku pingin tidur sebentar lagi. Masih ngantuk banget ini. Gumam Askia sambil menggeliat. Sedangkan Aska baru mendengar suara Yasmin saja, ia langsung bangun karena takut diterkam oleh sang Umi. Gak bisa, Nak. Sarapannya sudah siap. Setelah ini kita akan pergi keluar kota. Aku pingin menikmati hidup dulu. Mi, mumpung masih libur sekolah. Aku capek tiap hari harus bangun pagi dan beraktivitas. Gerutunya lagi, dengan mata yang masih terpejam. Yasmin menghembuskan nafas panjang. Tanduknya sudah hampir keluar saking gemasnya dengan jawaban Askia. Pokoknya kamu harus bangun dan mandi sekarang. Umi dan Abi tunggu di meja makan. Itu kakak kamu juga sudah bangun. Kalau gak mau bangun entar Umi tinggalin sendiri di rumah. Setelah mengomel Yasmin langsung turun ke bawah. Ia tidak ingin merusak moodnya hanya gara-gara tingkah Askia. Gimana sayang? Anak-anak sudah pada bangun? Tanya Ihsan yang sudah menunggu di meja makan. Yasmin menggelengkan kepala dengan wajah cemberutnya. Aska lagi mandi. Tapi Askia gak mau bangun. Sahutnya lemas. Terus sekarang Askianya masih tidur. Iya. Bang. Aku sudah pegal banget bangunin. Itu anak tetap gak bangun-bangun kok. Ihsan yang sudah menghadapi sepiring nasi goreng itu terpaksa beranjak. Ia tahu kalau Yasmin sudah seperti ini maka Askia tidak akan dibangunkannya lagi. Ya udah, biar abang aja yang bangunin. Kamu tunggu di sini aja. Ucapnya sambil mengelus pundak Yasmin, kemudian naik ke atas. Anak Abi yang cantik, bangun yuk. Seru Ihsan sambil menggoyang bahu Askia yang sedang memeluk erat gulingnya. Askia membuka sedikit matanya. Ada abiku. Ucapnya.
Ihsan tersenyum sembari mengelus lembut kepala Askia. Iya. Nak, kamu mau ikut Abi jalan-jalan gak? Jalan-jalan kemana? Ke tempat yang seru banget. Tapi aku lagi pingin menikmati waktu liburan ini dengan tidur aja. Sayang, kamu kan liburan sekolahnya 1 minggu. Nah, kita jalan-jalannya cuma 2 hari aja kok. Nanti sisanya kamu bisa menikmati waktu liburan sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi untuk hari ini dan besok, tolong temani Umi dan Abi jalan-jalan dulu, ya. Bujuk Ihsan sabar. Askia lebih cepat nurut jika dengan abinya, dibandingkan dengan Yasmin karena Uminya tidak sabaran. Askia mengangguk karena melihat wajah melas Ihsan. Ia selalu tidak tega jika abinya yang baik hati itu memohon padanya seperti ini. Oke deh, tapi aku minta dimandiin sama Abi boleh gak? Ihsan mendelik, sudah sejak Askia berumur 2 tahun. Ia tidak pernah lagi memandikan anak gadisnya itu. Biasanya tugas memandikan Askia digantikan oleh Yasmin sepenuhnya. Namun sejak masuk sekolah anak itu sudah diajarkan untuk mandiri, seperti mandi dan mengenakan pakaian sendiri. Nak, kamu mandi sendiri aja? Ya. Abi sudah ditungguin Umi di bawah. Nanti Abi tunggu kamu di meja makan. Ucap Ihsan beralasan. Ya udah deh, Dengan wajah cemberut, Askia masuk ke kamar mandi. Di rumah Hanan dan Mila. Tidak jauh beda dari Yasmin dan Ihsan yang kerepotan mengatur anak-anaknya yang bermalas-malasan jika sedang liburan sekolah. Begitupun dengan 3 bidadari Hanan dan Mila. Bang, tolong bangunin anak-anaknya dong. Pinta Mila yang juga sedang repot menata makanan dan piring-piring di atas meja makan. Perasaan tadi subuh anak-anak sudah pada bangun. Sahut Hanan dengan santainya sambil menikmati secangkir kopi. Istrinya lagi repot, ia malah menonton kerepotan Mila saja dan tidak berinisiatif untuk membantu. Sebab Mila serba salah, ia tidak suka jika Hanan membantu urusan dapur karena menurutnya pekerjaan Hanan tidak rapi. Iya, tapi biasanya anak-anak itu pasti tidur lagi. Sahut Mila ketus karena ia sudah menggunakan jurus 1000 bayangan. Tapi Hanan malah santai. Masa? Sih? Umi! Teriakan anak kecil terdengar dari lantai atas. Tuh, ada suaranya kok. Sayang. Berarti mereka nggak tidur lagi kok. Gumam Hanan. Iya kali. Tapi tolong dong abang yang samperin. Aku lagi nyiapin makanan ini. Hanan meletakkan tangannya di dahi. Siap, bos. Ledeknya sambil memberi hormat. Kemudian berlari ke atas sambil terkekeh, karena Mila ingin menimpuknya dengan sendal. Ada-ada aja. Orang lagi serius karena waktu berangkatnya sudah mepet. Dia malah banyak drama. Omel Mila kesal. Ceklek. Hanan membuka pintu kamar Aminah, karena suara teriakan tadi berasal dari sini. Ada apa? Nak? Tanya Hanan. Aminah yang sedang berdiri di hadapan lemari itu menoleh. Loh? Kok Abi? Sih? Aku panggilnya Umi. Umi lagi sibuk. Kalau perlu apa-apa sama Abi aja, ya? Aminah menghela nafas panjang. Ia malas berurusan dengan Hanan karena tidak sefrekuensi. Bajuku gak ada. Rengeknya manja dengan wajah sedih. Hanan ternganga sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Lah, terus itu yang di lemari apa? Baju. Kalau yang sebanyak itu namanya baju. Terus kenapa kamu bilang gak ada baju? Inilah yang Aminah kurang suka jika Hanan membantunya. Sebab abinya itu tidak mengerti dengan urusan dan keperluan para perempuan. Gak ada yang cocok. Semuanya terlihat jelek di badanku. Cocok kok cantik. Semua baju cocok di badan kamu. Puji Hanan agar urusan yang memusingkan ini cepat selesai. Enggak. Nih lihat badanku gemukan, jadi baju yang ini kesempitan.
Kalau yang ini kelonggaran. Aminah meletakkan beberapa potong baju di hadapannya, dan mengatakan baju itu sudah tidak cocok. Mana ada kamu itu gemukan, perasaan dari kemarin-kemarin sama aja. Pokoknya aku ngerasa gak cocok lagi pakai baju ini, Bi. Hanan beranjak karena kepalanya terasa pening menghadapi anak gadisnya yang 11-12 dengan sang Umi. Ya udah, kalau semua bajunya udah kekecilan, biar Abi pinjamkan baju Umimu aja, ya. Ancam Hanan. Is, Abi mah, bercanda aja. Aminah sebel setengah mati. Ia menggerutu sambil menghentakkan kaki ke lantai. Makanya pakai baju yang ada aja. Nanti Umi ngamuk kalau kalian kelamaan siap-siapnya. Baru saja Hanan keluar dari kamar Aminah. Tangannya ditarik lagi oleh Adriana yang baru keluar dari kamar. Abi, tolong pakaiin hijabku dong. Pinta Rina sambil menyerahkan jarum pentul yang dipegangnya. Lagi-lagi Hanan hanya bisa menghembuskan nafas panjang, sembari mengelus dada. Allahu Akbar, tugas negara macam apa lagi ini? Tadi disuruh dengerin keluhan anak gadis. Lah, sekarang disuruh pakai hijab yang panjang banget kayak kelamu belum dijahit, batinnya. Abi, ayo dong. Desak Rina. Abi gak ngerti cara pakainya. Nak. Ish, Abi. Orang ini tinggal dililit-lilit aja loh. Ngelilitnya gimana? Kayak ngelilit kue lupis atau buras? Tanya Hanan mulai merapikan hijab pashmina itu di wajah Rina. Gak jadi deh, Bi. Kalau minta didandanin sama Abi bukannya cantik malah jadi pocong. Gerutu Rina sambil beranjak lebih dulu menuruni anak tangga. Hanan hanya bisa terdiam mematung menyaksikan kelakuan anak-anaknya. Ceklek. Tak lama keluar lagi Aklima dari kamar. Gadis kecil itu nampak rapi dengan baju sederhana. Ia tidak seperti Rina dan Mina yang pilih-pilih pakaian dan banyak gaya. Anak gadisnya Abi sudah cantik aja. Goda Hanan sambil terkekeh. Lima berjalan mendekati Hanan. Ia meraih tangan sang Abi dan menggandengnya. Kita turun ke bawah yuk, Bi. Ucap gadis itu lembut. Di antara tiga gadis itu, hanya Aklima yang paling pengertian pada abinya. Ia tidak pernah mau merepotkan Hanan. Ayo. Sahut Hanan antusias. Ia bernafas lega karena Aklima tidak seperti kedua saudaranya. Andai Lima juga sama seperti Rina dan Mina, mungkin Hanan hanya bisa menangis guling-guling karena tidak tahu bagaimana menghadapi kerempongan anak-anaknya.